Halo Sobat Jaktim, kalian tahu nggak sih kalau di kecamatan itu ada 7 pelayanan, mulai dari legalisir waris, pernikahan non-muslim, perceraian non-muslim, cetak duplikat akta yang hilang, samsat, jakpreneur, dan keterangan rencana kota. Bagi Sobat Jaktim yang belum tahu proses layanan dan persyaratannya, bisa simak video berikut. Proses layanan administrasi legalisir waris. Warga harus membawa asli surat waris yang telah difotokopi, lalu bawalah ke PTSP kelurahan untuk dilakukan legalisir. Setelah dilegalisir, warga harus membawa legalisir waris yang telah ditandatangan oleh kelurahan ke kecamatan. Lalu, PTSP kecamatan akan memproses permohonan warga dan berkoordinasi dengan seksi pemerintahan kecamatan untuk penandatanganan legalisir. Setelah dilegalisir, warga akan menerima berkas legalisir waris yang sangat diperlukan untuk keperluan administrasi perbankan, BPN, dan lainnya bagi ahli waris. Proses perkawinan non-muslim. Warga non-muslim yang ingin melakukan perkawinan diharuskan satu agama dan datang langsung ke kantor kecamatan untuk mengisi form yang disediakan. Warga wajib membawa surat pemberkatan dari gereja, fotokopi kartu keluarga dan KTP pasangan, pas foto 4x6 berdampingan calon suami dan istri, KTP saksi 2 orang sebagai lampiran formulir, tanda tangan calon pasangan dan tambahan persyaratan. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami atau istri bagi mereka yang pernah kawin. Proses kurang lebih 15 menit setelah semua persyaratan lengkap. Warga dapat langsung menerima pendaftaran pernikahan yang diminta. Proses perceraian non-muslim. Setelah mendapatkan putusan perceraian dari pengadilan negeri, salah satu pasangan datang ke kantor kecamatan serta pemohon mengisi formulir perceraian dengan membawa fotokopi putusan perceraian dari pengadilan negeri, kartu keluarga asli, fotokopi KTP, kutipan akta perkawinan, KTP 2 orang saksi. Proses akta perceraian kurang lebih 15 menit, dokumen sudah selesai, dapat langsung menerima akta perceraian yang diminta. Proses akta hilang untuk cetak duplikatnya. Warga yang telah kehilangan akta kelahiran atau akta kematian bisa langsung datang ke kantor kecamatan dan mengisi formulir yang sudah disediakan dengan membawa dokumen fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan jika ada lampirkan fotokopi akta yang hilang tersebut. Keabsahan akta bila terbit di luar provinsi DKI Jakarta. Setelah itu, Dukcapil Kecamatan akan mengecek arsip akta. Setelah akta dipastikan tercatat, maka Dukcapil Kecamatan Pulau Gadung memproses akta hilangnya maksimal 15 menit. Dokumen selesai. Warga bisa langsung mendapatkan langsung cetakan duplikasi akta kehilangan. Pelayanan Samsat Kecamatan. Layanan Samsat dilakukan khusus untuk perpanjangan kendaraan bermotor milik pribadi, pajak tahunan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, terlambat bayar pajak di bawah 1 tahun. Warga datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa fotokopi STNK, fotokopi BPKB, dan KTP. Program Jakpreneur. Berbagai program fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih mudah dalam mengembangkan usaha. Fasilitas apa saja yang didapat? Pertama, pendaftaran. Pendaftaran online di seluruh kantor kecamatan. Kedua, pelatihan. Pelatihan teknis, non-teknis, dan lanjutan. Ketiga, pendampingan. Konsultasi dengan pendamping kewirausahaan seputar sertifikat halal, hak kekayaan intelektual, izin edar, desain kemasan, dan lain-lain. Keempat, perizinan. Pendaftaran izin usaha. Kelima, pemasaran. Fasilitasi pemasaran online dan offline mulai tingkat kecamatan hingga internasional. Keenam, pelaporan keuangan. Digitalisasi pelaporan keuangan usaha dan pembayaran via QRIS Jakpreneur. Ketujuh, permodalan. Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk menyalurkan bantuan modal pengembangan usaha. Lalu, apa saja persyaratannya? Warga DKI Jakarta, warga non-DKI Jakarta berdomisili usaha di Jakarta, usia minimal 15 tahun untuk yang telah memiliki usaha, usia minimal 18 tahun untuk yang belum memiliki usaha. Jika semua sudah memenuhi syarat, Anda bisa daftar online melalui website jakpreneur.jakarta.go.id. Berkas yang harus disiapkan adalah KTP, kartu keluarga, email aktif,
nomor telepon aktif, domisili usaha jika non-DKI Jakarta, identitas usaha jika sudah memiliki usaha, seperti alamat usaha, nomor telepon usaha, alamat pemasaran online, link usaha, data produk seperti nama, foto, harga, dan deskripsi produk. Pendaftaran menjadi anggota Jakpreneur tidak dipungut biaya alias gratis. Checklist persyaratan keterangan rencana kota atau KRK. Kewenangan PMPTSP Kecamatan dengan kriteria luas lahan kurang dari 1000 meter persegi untuk bangunan rumah tinggal. Warga bisa menginput formulir permohonan keterangan rencana kota secara elektronik melalui website jakevo.jakarta.go.id. Scan asli KTP dan NPWP pemohon, scan asli KTP dan NPWP pemilik tanah jika perorangan maupun badan usaha. Apabila berupa badan usaha, maka lengkapi akta pendirian dan perubahan, SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Apabila berupa lembaga atau kementerian atau SKPD atau BUMN atau BUMD, maka lengkapi surat keputusan pendirian badan usaha atau instansi pemerintah atau berupa SK pengangkatan penanggung jawab untuk SKPD atau kementerian. Apabila dikuasakan, maka lengkapi scan asli surat kuasa di atas kertas pemeterai sesuai peraturan yang berlaku beserta KTP elektronik orang yang diberi kuasa. Scan asli bukti kepemilikan lahan beserta data pendukung apabila nama pemohon berbeda dengan nama pemilik tanah. Bukti kepemilikan tanah yang dapat diproses antara lain sertifikat tanah seperti sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak pakai yang belum berakhir masa berlakunya, sertifikat hak pengelolaan, dan sertifikat wakaf. Kartu inventaris barang A atau tanah untuk lahan-lahan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau BUMN dan BUMD, scan asli bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB dan SPPT PBB tahun 5 berjalan atau minimal 1 tahun terakhir. Scan asli keterangan rencana kota atau KRK atau informasi rencana kota atau IRK sebelumnya jika ada. Scan asli dokumen hasil ukur SKB atas lahan-lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki luas lahan lebih dari 200 meter persegi. Scan asli dokumen perizinan dan perizinan lain. Scan asli foto lokasi tampak depan, kanan, dan kiri. Kondisi terbaru beserta peta lokasi yang dimohon diambil dari Google Maps.